Suatu hari, seorang emak-emak yang rewel pergi ke pasar. Kemudian dia pun berhenti di kios buah. "Bang, jeruk ini berapa sekilonya?" tanya si ibu. Kemudian dengan ramah, abang penjual pun menjawab, "Jeruk itu per kilonya 15.000. Ibu mau berapa kilo?" Mendengar itu, mode emak-emak pun segera diaktifkan oleh si ibu tersebut. "Apa? 15.000? Mahal amat, Bang. Jeruk segede-gede upil aja masa per kilonya 15.000 sih? 10.000 kali." Melihat si ibu itu sudah mengaktifkan mode emak-emak rempongnya, si abang penjual pun dengan cerdas menjawab, Bu, maaf kata ya. Kalau upil ibu segede jeruk-jeruk ini, saya berani bayar upil ibu 20.000 per kilonya." Suatu hari, seorang pemuda dan pengangguran nekat masuk ke tempat lokalisasi. Kemudian, pemuda itu pun bertanya harga pada salah satu PSK di sana. "Mbak, saya mau tanya dulu, satu kali main berapa?" Kemudian, si PSK itu pun menjawab, 300.000 mas. "Waduh, kok mahal ya? Saya cuma ada 50.000 mbak, boleh nggak mbak?" Mendengar itu, kemudian si PSK berkata, "Apa? 50.000? Enak aja, ya gak mau lah. Mendingan kamu lubangi tanah aja biar gratis," sewot si PSK sambil ngeloyor pergi. Lalu besoknya, si pemuda datang lagi ke tempat lokalisasi tersebut, menyamar sedemikian rupa dengan berpakaian rapih ala dinas kesehatan. Dia mendatangi semua sudut tempat lokalisasi tersebut, dan pemuda itu meminta sampel air kencing dari semua PSK yang ada di tempat itu. Setelah terkumpul banyak, si pemuda pun segera kembali ke rumah. Kemudian, dia menuangkan semua sampel air kencing itu ke sebuah baskom. Setelah baskom tersebut penuh dengan air kencing, kemudian si pemuda itu membuka celananya dan mencelupkan burungnya pada air kencing dalam baskom lalu berkata, "Otong, Otong, kamu yang sabar ya. Berhubung harga daging lagi mahal, sekarang Otong cicipin kuahnya aja dulu ya, Tong." Eko adalah seorang OKB alias orang kaya baru di kampungnya. Eko pergi berlibur ke kota Jakarta dengan membawa Udin, seorang ajudannya yang sedikit agak konyol. Di Jakarta, mereka pun menginap di hotel bintang 5. Setelah masuk ke kamar hotel, Eko merasa lapar. Dia pun menyuruh ajudannya yaitu Udin untuk membeli makanan. "Din, kamu beli nasi goreng gih sana, tapi yang spesial ya," ujar Eko. Lalu Udin pun menyahut, "Siap bos, tapi yang spesial itu maksudnya gimana ya?" "Yang spesial itu telurnya 2, Udin." "Gimana sih? Gitu aja nggak paham. Udah jangan banyak tanya, sono pergi, saya udah lapar banget nih." "Oh, spesial itu telurnya 2. Oke siap bos, berangkat," jawab Udin. Lalu Udin pun berangkat membelikan yang bosnya minta. Selang beberapa jam setelah Eko memakan nasi goreng, cacing dalam perut Eko kembali berdemo. Kemudian Eko pun berkata lagi pada Udin, "Din, kena AC kok perut saya jadi lapar lagi ya. Kamu beliin saya mie goreng dong, yang spesial ya." "Oke, siap bos," sahut Udin, kembali melaksanakan perintah bosnya. Pada malam harinya, Eko merasakan ingin bercocok tanam. Kemudian Eko memanggil si Udin lagi. "Din, dingin-dingin gini asiknya ditemenin cewek nih. Kamu keluar sana Gi, cariin saja cewek buat temenin saya tidur. Tapi ingat, saya mau cewek yang spesial ya." "Siap bos, tenang aja, Udin bakal cariin buat bos cewek yang spesial." Setelah beberapa saat, si Udin pun membawa cewek cantik. Lalu Eko pun langsung membawanya ke kamar. Namun tidak berselang lama, Eko keluar kamar dengan tergesa. Dengan muka marah, Eko pun melabrak si Udin yang sedang asik ngopi. "Eh kampret, saya kan minta cewek yang spesial. Kenapa kamu malah bawain saya bencong?" "Loh, kan itu sudah seperti apa yang bos pesan. Itu cewek spesial bos, telurnya 2, bonus sosis lagi." Malam itu, ada 2 waria lagi jalan berdua mau ke kondangan. Waktu nyampe di depan gang yang sepi, ada sekumpulan preman lagi ngumpul. Terus 2 waria itu di stop dan ditanyain oleh si preman, "Hei, mau kemana kalian?"
Kemudian salah satu waria itu pun menjawab, "Kita mau ke kondangan bang." Lalu tanpa basa-basi, akhirnya si waria itu langsung aja dipekap dan diperkosa. Setelah diperkosa, kedua waria itu disuruh pergi begitu saja oleh kawanan preman tersebut. Setelah jauh berjalan dari tempat preman tadi, waria pertama berkata, "Aduh, sial banget ya Eke hari ini, diperkosa 2 kali." Mendengar itu, waria kedua pun terheran lalu berkata, "Ah, 2 kali? Tadi kan kita diperkosanya cuma 1 kali." Kemudian dengan sedikit greget, si waria pertama berkata lagi, "Ya ampun, please deh, entar kan kita pulangnya lewat situ lagi kan, Cin?" Suatu hari, seorang pria yang sedang merantau kerja di ibu kota sedang menelpon ibunya. "Halo, Bu, tolong kirim saya uang, Bu, buat ongkos pulang saja. Saya nggak punya ongkos, soalnya seminggu yang lalu saya kena PHK. Dan sekarang saya malah kena penyakit sipilis. Saya mau pulang dulu, Bu." Mendengar anaknya kena penyakit sipilis, si ibu pun segera berkata, "Jangan nak, kamu jangan pulang dulu. Nanti ibu kirimin uang saja buat kamu berobat di situ." "Loh, kenapa Bu? Kok saya dilarang pulang? Saya pengen berobat di kampung dan saya juga kangen istri saya, Bu." Lalu kemudian si ibu pun segera kembali berkata, "Nak, coba dengerin ibu. Kalau kamu pulang, maka istrimu juga nanti akan terinfeksi karena tertular penyakit sipilis darimu. Kalau istrimu sudah tertular, maka pasti istrimu akan menularkannya pada kakak laki-lakimu. Terus dari kakak laki-lakimu ke pembantu kita. Dari pembantu kita menular ke ayahmu. Dari ayahmu tentu akan menular ke adik perempuan ibu, yaitu bibimu. Dan dari bibimu menular ke suaminya. Dari suaminya menular ke ibu. Terus dari ibu menular ke sopir kita yang gagah itu, nak. Dan terus dari supir keluarga kita menular ke kakak perempuanmu. Dan gawatnya, kalau kakak perempuanmu sudah tertular, maka seluruh kampung kita pasti tertular penyakit sipilis yang bersumber darimu, nak." Sepasang kekasih bernama Joko dan Juminten sedang menikmati waktu berkencan menjelang pernikahan mereka. Dengan suara pelan, Juminten berkata kepada Joko, "Mas, ini saatnya kita harus saling jujur, supaya nanti kita tidak kecewa." Lalu Joko pun menyambut perkataan itu dengan tenang. "Iya Ju, aku setuju. Kamu duluan ya Ju yang mulai." Kemudian Juminten menarik napas dan mengungkapkan, Gini Mas, sebenarnya dadaku rata seperti papan. Kalau Mas Joko merasa tidak suka, lebih baik katakan sekarang. Kita bisa membatalkan rencana pernikahan, dan aku siap menerima kenyataannya, Mas." Lalu dengan penuh kelembutan, Joko pun menjawab, "Tidak masalah Jum, bagi Mas yang terpenting bukanlah fisik, tapi cinta dan kasih sayang." Mendengar itu, Juminten merasa lega, lalu giliran Joko yang melanjutkan, "Aku juga harus jujur padamu Jum, sebenarnya anuku seperti bayi Jum." Mendengar itu, Juminten pun tersenyum dan menenangkan Joko. "Tidak masalah Mas, sama sepertimu, bagiku yang penting adalah cinta, bukan fisik Mas." Beberapa waktu kemudian, malam pernikahan pun tiba. Ketika Juminten membuka pakaiannya, tampaklah dadanya yang memang benar-benar rata. Joko yang melihat pun tersenyum penuh kasih. Lalu saat Joko mulai membuka celananya, Juminten terkejut melihat apa yang ada di hadapannya, hingga ia berteriak kaget dan pingsan. Setelah sadar, ia menatap Joko dengan kebingungan. "Mas, kamu kan dulu bilang Anoma seperti bayi, kok ternyata..." Kemudian Joko dengan santai menjawab, "Iya Jum, memang seperti bayi. Kan panjangnya 50 cm dan beratnya 3 kilo Jum."